Guten Abend, guten Abend. Kita tunggu yang lain dulu ya, karena kayaknya masih sepi. Kayaknya telat, Kak. Resume lagi lah, bos. Nggak beda. Ya, kemarin aja sih. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu sampai sedikit lagi, sebentar lah. 3 menitan paling di 20.5. Halo, Halo Kak. Halo, guten Abend Kak. guten Abend, wie geht's euch? Alles Sehr gut? gut, danke. Ach so, Gott sei Dank. Ja, und dir? Guten Abend. Alles gut Alles. bei mir auch. Danke. Oke.
Guys, screen-nya kelihatan nggak? Aman-aman. Oke. Iya, Flo, Aku duluan kan? kamu dulu, Flo. Oke, jadi kita abnale dan kita sesuai dengan polling ya, kita akan belajar wave frage, on wave frage sama imperatif. Aku bakal jelasin wave frage dulu, on wave frage sama wave frage dulu. Kalau nggak jelas, tolong dibilang, diberhentiin karena kadang-kadang aku cepetan ngomongnya. Nah, oke langsung aja kita mulai. Kita masuk. Bisa dilihat di share screen layar. Vorstellung Aussage oder Fragesätze. Nah, apa sih yang mau kita pelajarin hari ini? W-Frage sama On-W-Frage. W-Frage itu apa? W-Frage itu pertanyaan menggunakan W. Bisa dilihat di situ. Was, wie, wohin, wo, dan woher. Nah, artinya tuh ada di sampingnya. Was artinya apa? Wie artinya bagaimana? Wohin artinya kemana? Wo di mana? Woher dari mana? Nah, kita bisa baca di atas. Aussagesatzung. Maria kommt aus Rom. Itu kata-kata biasa ya teman-teman. Nah, kalau Fragesatznya, on a Frageboard, kita langsung masukin verben di depan. Kommt Maria aus Rom. Dari atas tadi kita bisa lihat Maria kommt aus Rom. Saat kita pakai on a Frage, kita tinggal pindahin aja si komtnya ke depan. Nah, artinya itu jadinya gini. Kan tadi Aussagesatz itu Maria kommt aus Rom. Maria datang dari Rom. Roma. Terus pertanyaannya, kommt Maria aus Rom? Nah, pakai kata apakah? Apakah Maria datang dari Rom?
tinggal dipindahin aja kan ya. Nah, kalau di bawahnya itu mit W, woher kommt Maria? Woher, dari mana? Nah, dari mana Maria datang? Nah, spesifiknya kalau kita tanya pakai Frage tanpa W, jawabannya itu cuman ya oder nein, ya atau tidak. Nah, kalau kita tanya eh, pakai W, jawabannya itu pasti lumayan ya teman-teman. Nah, contohnya yang tadi, eh, kommt Maria aus Rom? Ya, Maria kommt aus Rom. Nah, jadi jawabannya itu ya. Bisa dipanjangin cuman ya itu aja udah cukup. Ya sama nein. Yang di bawah, yang W-Frage, woher kommt Maria? Maria kommt aus Rom. Ada Maria kommt aus Rom, tapi nggak ada ya-nya. Nah, ya nein itu cuman di pertanyaan ohne W-Frage. Nah, kita langsung masuk ke hubung satu aja. Karena kayaknya ini sebenarnya tidak susah ya teman-teman. Bisa kalian lihat W-Frage itu was, apa, wie bagaimana, wohin kemana, wo di mana, woher di mana, dari mana. Kalau kalimat beritanya cuman Maria kommt aus Rom, nah kalau kalimat ohne W-Frage-nya tinggal pindahin kommt-nya. Nah, kalau mit W-Frage tambahin di depannya W, kalimat W-Frage-nya, kata W-Frage-nya, terus verben, terus subjek atau objek. Nah, bisa dilihat di situ di kotak merah, posisi kedua selalu verben, terutama untuk W-Frage. Tapi untuk apa nih namanya ini? Untuk ohne W-Frage, verben duluan. Kalau kalimat berita dan W-Frage selalu verben di tempat kedua. Sedangkan kalau ohne W-Frage, verben selalu pertama. Nah, gitu. Jadi, kemarin kita udah belajar konjugasi lagi. Konjugasi. Jadi, di hubung satu ini pasti udah pada tahu dong. Tinggal di konjugasi sesuai dengan subjeknya. Benar kan? Nah, bisa dilihat contohnya. Wir lernen Deutsch. Lernen. Kenapa lernen? Karena konjugasi lernen untuk wir itu adalah lernen. Deutsch lernen wir. Bisa dilihat, wir lernen Deutsch artinya kami belajar bahasa Jerman. Deutsch lernen wir. Bahasa Jerman kami pelajari. Nah, itu bisa dilihat verben selalu di tempat kedua. Selalu di tempat kedua. Nah, teman-teman, silahkan adakah yang mau jawab secara langsung? A, B, C, D, E, F. Dari hubung satu. Ada yang mau jawab? Kira-kira? Saya. Saya Kak. Silahkan. Ada yang angkat tangan, guys? Boleh angkat tangan nggak? Hubung satu A is morgen. Ich komme morgen. Genau, Morgen. komme. Kenapa komme? Karena, Karena ich genau. Nah, jadi karena kommen dari verben kommen itu dihapus e dan n-nya ditambah e untuk subjek ich. Ich komme morgen. Lanjut B, silakan Gibran. Maria studiert Informatik Genau. Maria studiert Informatik. Kenapa Maria studiert Informatik? karena dia perempuan. Sie. Genau, karena dia perempuan. Untuk dia perempuan, dia laki-laki dan dia neutral, selalu ditambah T, dihapus dulu EN-nya, terus ditambah T. Lanjut, yang C, silahkan Dwi. Yang C Wons pakai ST. Genau, du wohnst in Passau. Kenapa wohnst? Karena kamu, dunya itu pakai kamu. Genau, karena konjugasi du itu dihapus EN-nya, ditambah ST. Oke, lanjut. Yang D, ini sejauh ini masih ini semua ya, regelmäßige Verben. Oke, lanjut D. Silahkan siapa ya? Mbang dulu deh. Silakan Wir Mbang. trinken ein Saft. Genau. Wir trinken Saft. Kayak contohnya tadi,
Wir itu en. Wir trinken Saft. Dari kata trinken dihapus en ditambah en. Wir trinken Saft. Kak, Lanjut. mau tanya dulu Kak, bentar. E. Boleh nggak? Itu Boleh, silakan. itu kenapa nggak ini ya? Nggak ada bestimnya gitu. Unbestim. Nah, Eh, teman-teman harusnya hari ini kita belajar unbestim, bestim, dan juga negation. Tapi, kalau kita masuk negation, kita harus tahu Best dulu team tuh yang Aina kan ya? Aina. Bestimmte yang der, die das, und Bestim yang ein, eine. Eine. Negation itu menolak. Nah, kalau kita mau belajar negation, kita harus tahu Frage. Nah, sebelum kita masuk ke situ, belajarlah dulu kita Frage secara dalam supaya kita semua tahu Frage itu apa sih, Ohne Frage itu apa sih, gitu. Next time, kita baru masuk lagi perdalam Unbest, Bestim, dan Negation. Gitu, Bang. Udah terjawab kah? siap Kak, vielen Dank. Oke, sama-sama. Aduh, kok bahasa Indonesia? Oke, lanjut. Silahkan, Ika. Ihr, maaf Kak, ihr studiert in Passau. Genau, ihr studiert in Passau. Kenapa ihr studiert in Passau? Karena subjeknya pakai ihr. Genau, karena subjeknya pakai ihr. Kalian studieren itu dihapus en-nya ditambahin t untuk ihr studiert in Passau. Genau, thank you Kak Ika. Lanjut F. Bitteschön. Sela. Bitteschön. Sela, silahkan F. Carlos kauft Obst. Genau. Nah, kenapa sih kau? Karena Carlos itu dia laki-laki. Genau, karena Carlos itu dia laki-laki. Jangan terkecoh, Carlos itu dia laki-laki. Kaufen, dihapus en-nya, ditambah t. Carlos kauft Obst. Genau. Makasih semua. Kita lanjut. Di Bung Choi, kita masuk ke eh, kita masuk ke kalimat berita. Nah, kita bisa lihat contohnya Beispiel di Bung Choi. Wohnen Clara in Wien. Tadi aku udah bilang verben selalu di tempat kedua. Clara wohnen. Clara wohnt itu dikonjugasi dulu. Clara wohnt in Wien. Bisa diubah juga in Wien wohnt Clara. Pokoknya verben selalu di tempat kedua. Nah, ada yang mau jawab langsung atau gimana? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa langsung jawab? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 soal. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Wir hören Musik. Genau. Wir hören Musik. Siapa yang jawab ya? Kata namanya. Genau. Wir hören Musik. Wir Selalu hören Musik. ya subjek, verben, dan objek. Bisa juga musik hören wir. Dipindahin musiknya ke depan. Lanjut. Yang B, ada yang mau? Silahkan, Mbang. Max und Eva reisen nach Irland. Genau. Max und Eva reisen nach Irland. Nah, kalau nah Irlandnya di depan, gimana? Bang, bisa nggak kira-kira? Nah, Irlandnya di depan ya? Iya. Menurut kamu Bentar. bisa atau enggak? Hmm, nach Irland, Max und Eva reisen gitu. Salah. Tadi aku udah bilang, verben selalu di tempat kedua, teman-teman. Kedua. Jadi, Oh, iya. walaupun nah Berarti nach Irlandnya di depan, Irland, reisen, Max und Eva gitu. genau. Nah, Irland, reisen, Max und Eva. Oke, kita lanjut. Yang C, silahkan Aldo. Kak Ika mau kah? Boleh nanti Kak setelah yang Oke. Silahkan Aldo. Aldo. So, yang C, Iya, genau. wir kaufen Brot. Genau, wir kaufen Brot. Nah, sama yang kayak aku bilang tadi juga, bisa di depan Brotnya.
brought, Calvin, wir. Lanjut, yang D. Silahkan Dwi. Yang apa Kak? Yang D, D, ya, genau D. yang itu Herbert arbeitet in München. München. München, ya, genau. Herbert arbeiten in München. Nah, kalau in München di depan, gimana kira-kira? Itu dibalik jadi in München arbeitet Herbert. Genau. Sejauh ini udah mulai ngerti ya, teman-teman. Lanjut, yang E. Silahkan Kak Ika dulu ya. Yang E, Tamara kommt aus Russland. Genau. Tamara kommt aus Russland. Lanjut, yang F. Schreiben ich eine SMS. Resliani. Silahkan. Ich schreibe ein SMS. Nochmal coba, ich schreibe oder ich schreiben? Ya, iya Kak, yang F. Ich schreibe eine SMS. Kamu mau bilangnya ich schreiben kah? Pakai N? Schreiben? Sorry, aku kurang dengar mungkin soalnya jauh. Schreiben kah kamu bilang? Ich schreiben? Diulang lagi ya Kak ya. Boleh, silakan. Ich schreibe eine SMS. Genau, kurang tepat sedikit ya. Jadi untuk I kita hapus EN-nya, schreiben kita hapus EN-nya, tinggal kita tambahin E. Jadi ich schreibe eine SMS. Eine SMS schreibe ich. Gitu. Lanjut yang G, silahkan Sela. Lena studiert in Wien. Genau, Lena studiert in Wien. In Wien studiert Lena. Sejauh ini tahu ya, penempatan verbnya itu selalu kedua. Yang terakhir, H, ada yang mau kah? Tadi Dwi udah belum sih? Tadi kayaknya Dwi tunjuk tangan deh. Oh, oke. Ara, silahkan Ara, yang H. Oke, maaf kalau salah ya Kak. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Du seist zu Haus. Oke, kurang tepat sedikit ya. Jadi, sein ini kata kerja yang tidak beraturan, teman-teman. Konjugasi setiap subjeknya selalu berbeda-beda. Untuk aku, dia ich bin. Untuk du atau kamu, dia du bist. Untuk sie, dia ist. Untuk wir, dia sind. Untuk ihr, dia seid. Untuk sie besar dan sie kecil, dia juga sind. Jadi, di sini du itu pakainya bist. Du bist zu Hause. Gitu. Mengertikah Kak Ara? Mungkin agak kurang kenal sama verbennya ya. Iya. Kalau yang tadi aku bilang itu yang dihapus EN-nya terus ditambahin T atau ST atau tinggal tambahin itu untuk kata kerja yang beraturan. Sedangkan kayak sein itu kata kerja yang tidak beraturan, jadi dia memang agak aneh gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke Fragesatz mit Fragewort. W Fragen. Kita lihat Ini mau contohnya. di screenshot Hana, dulu, Kak. boleh, silakan. Ada yang mau screenshot dulu? Ada yang mau screenshot guys? Atau aku deh? Udah selesai belum biar aku screenshot? Nah, kalau mau Kau screenshot, isi screenshot anjir. aja. Sorry. Udah kira-kira? Udah, Kita udah, lanjut? lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kita bisa lihat contohnya. Pertanyaannya adalah where. Boleh turunin nggak sih si ininya tadi, Zaki? Si wo, was, wie. Oke, sebentar ya. Oke. Udah di screenshot kan? Oke.
Jadi, where studied medicine? Where, siapa? Studied, belajar, kayak belajar dalam artian kuliah gitu. Medicine, siapa yang belajar medicine? Ana, jawabannya Ana karena pertanyaannya adalah where, siapa. Was studied Ana, was itu apa? Was studied Ana, apa yang dipelajari Ana? Medicine, dia belajar medicine ya teman-teman. Nah, wie heißt die Studentin? Wie itu bagaimana, tapi kalau dicampur jadi sama heißt, digabung itu wie heißt, itu jadinya siapa? Siapa nama di Studentin? Mahasiswa perempuan itu. Jawabannya adalah Ana. Nah, karena pertanyaannya adalah wie heißt, siapa nama? Pertanyaannya adalah nama ya teman-teman. Nah. Kita masuk ke Übung 3. Nggak gitu susah ya. Kita bisa lihat di sini. Jawabannya, pertanyaannya, was magst du? Ich lerne Deutsch. Kita bisa lihat pertanyaannya adalah was apa? Dia lagi ngapain ya? Kira-kira was magst machen itu melakukan. Was magst du? Apa yang kamu lakukan? Ich lerne Deutsch. Aku belajar bahasa Jerman. Nah, aku contohin lagi buat yang bagian A deh. Pung pung pung. Kak share. Oh, sorry. Aku kira tadi. Sorry. Lanjut. Jadi, nomor 1, pung 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 kauft Brot. Jawabannya Carlos, pung 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 Brot. Nah, karena jawabannya Carlos, pasti pertanyaannya adalah where? Where kauft Brot? Siapa yang membeli roti? Jawabannya Carlos pung 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 Brot. Carlos membeli roti. Carlos kauft Brot. Gitu. Nah, ada yang mau jawab B, C, D, E, F, G, H ini? Atau aku kasih waktu? Gimana? Kayaknya ini udah mulai rumit, jadi aku mau kasih waktu atau kalian bisa langsung jawab, teman-teman? Wah, We sekarang. heißt die Lehrerin. Sorry, siapa yang jawab tadi? Gibran, Kak. Oke, Gibran. We heißt die Lehrerin. Sie heißt Frau Lehmann. Genau. Wie heißt die Lehrerin? Tadi kita udah lihat di atas itu, wie heißt itu menanyakan nama. Karena jawabannya di sini Frau Lehmann. Naturally, wie heißt die Lehrerin? Biasanya tuh heißt itu selalu berdampingan dengan wie ya. Jadi kalau ketemu heißt, dia tuh pasti wie heißt die Lehrerin. Karena dia di situ heißt, tinggal pindahin aja. Sie heißt Frau Lehmann. Gitu, genau. Thank you, Gibran. Lanjut, ada yang mau bagian C? Saya, Kak. gitu. Ya. Oke, tunggu. Ika dulu pertama. Ya, Kak, Ika. Nurdin. Yang C. Was trinkt Paul? Paul trinkt Bier. Genau. Was trinkt Paul? Was. Apa? Apa yang diminum Paul? Paul minum Bier. Genau. D. Silahkan D. Kok banyak yang turun ya tangannya? Moh. Silahkan Moh. Moh, adakah? Silahkan Moh yang D. Moh? Kak. Oke, Ya, silahkan halo, Kak. apa? Ya, boleh Ini dijawab? pas Peter Unmar. Won sih aku tadi. Lupa, bentar Kak. Tadi Iya, lupa salah. Gak apa. Oke, jadi kita keep dulu nomor D buat Moh. Silahkan yang E. Silahkan Ayu Budi Artini. Silahkan. Kak Ayu, bisa jawab kah? Adakah Kak Ayu? Was studied ihr? Jawabannya wir studieren Jura.
Oke, jadi Yura itu Hukum, nama tempat sarjana gak sih hukum. Kak Zaki? Yura ini nama Hukum, tempat kan? sarjana belajar hukum kayaknya Kak. Genau, Yura, genau, Yura genau, genau. hukum, Yura hukum. Iya, genau, genau, genau. Entschuldigung. Oke, was studiert ihr? Yes, wir studieren Jura, genau. Yang F, silahkan Bang. Nanti yang G, Aldo jangan turun lagi. Silahkan Bang. Where learn Deutsch? Genau. Where learn Deutsch? Genau. Wer lernt Deutsch? Wir lernen Deutsch. Itu Kalau yang D bisa dijawab nggak Kak? yang D punya Ah, Moh. Silahkan Moh, jangan diambil ya Bang. Tadi Moh oh ya sudah udah. Oke. berpikir panjang. Silahkan Moh, D. Wohnt in Passau. Peter und Maria wohnen in Passau. Oke, jawabannya adalah Peter und Maria. Karena di situ udah ada Passau, kita nggak bisa lagi nanya tempat ya teman-teman. Karena wo itu di Oh, mana? Nggak mungkin di mana tinggal in Passau. Nah, jadi jawabannya adalah wer atau siapa? where? Wer wohnt in Passau? Siapa yang tinggal di Passau? Peter und Maria wohnen in Passau. Peter dan Maria tinggal di Passau. Passau. Genau. Oke Kak. Oke, lanjut. Yang G, Aldo, silahkan. Wie alt ist Thomas? Genau. Ich bin 20 Jahre alt. Kalau jawab Oke, sendiri itu nggak apa. Oke, jadi kurang tepat Kan ya. Nah, di sini ada nama Wie alt eh, Thomas. Berarti berapa umur Thomas? Wie alt itu menanyakan berapa. Alt itu tua, seberapa tua Thomas. Nah, karena yang ditanya Thomas, tentu aja subjeknya Thomas. Thomas is Thomas ist 20 Jahre 20 alt. Jahre alt. Genau, Thomas is Oke. 20 Jahre alt. Oke, lanjut yang H. Adakah lagi yang mau teman-teman? Yang tadi udah jawab semua. Kak Ika mau kah? Tadi Kak Ika udah ya? BTW, Thomasnya boleh diganti pakai R ya di sini ya. Boleh, boleh, boleh. Thomas tuh dia laki-laki ya teman-teman. Jadi kalau the alt is Thomas, aku nanya sama Aldo contohnya. The alt is Thomas. Terus Aldo bilang dia berumur 20 tahun. R is 20 year old gitu. Yang H. Boleh Kak Ika Kak, aku tadi? mau coba. Oke, silakan. Yang H, V spät ist es, es ist jetzt 20 Gimana? Uhr. Oke, kurang tepat sedikit aja. V split is S-nya benar, S is yet-nya benar. Ini 12, 12 Uhr. Gitu. Jadi, V split itu menanyakan untuk waktu. V split is S, jam berapa sekarang? S is jetzt, jetzt itu artinya sekarang. S is jetzt 12 Uhr. Sekarang jam 12 pas 12 o'clock apa sih dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, ada yang mau nanya dari hubung 3 ini mungkin? Ada yang kurang dimengerti mungkin? Gak ada ya? Oke. Ada yang mau screenshot dulu? Kita mau lanjut ke hubung Yang mau 4. screenshot? Mau dilanjut? Ya, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke hubung 4. Nah, tadi sesuai dengan yang udah kita pelajarin tadi, kalau jawabannya Peter atau orang, berarti dia where. Aku udah jawab yang A bagian 2. Peter, where. Wer kauft Käse? Siapa yang membeli keju? Peter membeli keju. Gitu. Nah, ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Bagian A,
Yang Saya, pung is das. Saya Kak, coba Kak. Silahkan. saya. Aku nggak lihat ada yang tunjuk tangan deh. Aku nggak lihat ada yang tunjuk tangan. Aku nggak bisa kelihatan kalau nggak tunjuk tangan, teman-teman. Oke, silahkan. Gibran dulu ya. Masih banyak ini, masih banyak, tenang-tenang. Was is das? Das is Käse. Genau, was ist das? Apa itu? Itu adalah Käse, keju. Oke, lanjut. Yang pung kauft Peter Käse. Aldo, silahkan. Jangan ada yang turun tangan ya, aku udah lihat soalnya. Silahkan Aldo. Aldo, adakah? Kalau tidak ada Aldo, kita skip dulu ke Embang. Silahkan Eh, Embang. Oh, ada. bisa nggak sih? One Kaufkase, Kauf, Oke. Nah, jadi teman-teman, thank you Aldo. Kita cara tentuin where, was, wie, oder wo itunya caranya gimana? Kita lihat dulu jawabannya. Nah, jawabannya pung kauf Peter Käse itu im Supermarkt. Di supermarket berarti dia nanyanya kan di mana? Nah, di supermarket. Nah, berarti di mana? Wo. Wo kauft Peter Käse? Di mana Peter membeli Käse? Di supermarket, im Supermarkt, di supermarket. Gitu. Kita seleksi dari jawabannya. Kalau ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, ya nanti kita bahas lagi selanjutnya. Silahkan yang selanjutnya. Bang, silahkan Bang. Skip dulu, Kak. Skip dulu. Oke. Moh, bisa jawab Moh? Ini yang apa Kak tadi? Yang Kaufkase. Yang ini ya, yang pung dari Käse aus Frankreich. Silahkan, bisa Moh? Atau skip dulu? Woher, Kak. Gimana? Woher kommt der Käse? Genau. Woher kommt der Käse? Dari mana datangnya keju itu? Gitu. Dari mana? Dari Frankreich. Aus itu dari Frankreich. Frankreich. Kok aku ngomong Frankreich dia susah? Frankreich. Nah, kalau misalnya jawabannya itu aus, berarti dia pertanyaannya woher. Kayak Sie vorstellen yang udah kita pelajarin. Woher kommst du? Ich komme aus Frankreich oder Indonesien. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Yang bagian B. Yang Ini nomor udah 1 dijawab ada yang belum? bisa jawab? Flo yang atas, Flo. Yang mana? Yang A. Udah tadi. Yang Oh, jawab udah. Gibran kalau nggak salah. Oke, Pas oke. Isdas. Oke, kita lanjut Aku mau bagian. coba Kak. Boleh siapa? Ika. Ika, silahkan Ika. Yang B, was ist das? Das ist Orangesaft. Genau. Was ist das? Das ist Orangensaft. Genau. Itu adalah Orangensaft itu jus jeruk. Jeruk. Jus jeruk. Jus jeruk. Jadi, was ist das? Apakah itu? Das ist Orangensaft. Itu adalah jus jeruk. Gitu. Oke. Lanjut. Yang bagian selanjutnya ada yang mau jawab? Kayaknya makin kesini Saya, dia Kak. makin sulit ya. Aku lanjut aja ya, boleh Kak? Boleh tapi Sampai Tapi- B selesai. sampai B selesai. Jadi Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah boleh. Silakan. Yang lain nggak tunjuk tangan nih, lagi. Yang selanjutnya, wer trinkt Orangesaft? Eva trinkt Orangesaft. Genau, wer trinkt Orangensaft? Eva trinkt Orangensaft. Wer, siapa, trinkt, meminum Orangensaft. Siapa yang meminum jus jeruk itu? Eva trinkt Orangensaft. Eva meminum jus jeruk. Gitu, lanjut, silahkan. Kak Ika. Wo kauft Eva Orangesaft? Im Supermarket.
Supermarkt. Genau. Wo kauft Eva Orangensaft? Im Supermarkt. Karena jawabannya im Supermarkt, pertanyaannya pasti wo. Wo di mana kauft Eva Orangensaft? Di mana Eva membeli jus sirup di supermarket. Oke, selanjutnya Kak Ika. Woher kommt der Orangensaft? Aus Spanien. Genau. Woher kommt der Orangensaft? Aus Spanien. Jadi kita udah lihat kisi-kisinya di atas, dari jawabannya itu di bawah. Oke, thank you Kak Ika. Nah, sekarang bagian C. Sepanjang kita A sampai B, pasti udah ada dong yang jawab yang C ya kan? Ayo, ada yang mau jawab? Langsung C full sekaligus kayak Kak Ika? Coba Kak, saya Kak. Boleh Aldo, silahkan Aldo. Banyak loh yang tunjuk tangan. Tadi kok nggak pada tunjuk tangan? Oke, silahkan Aldo dulu ya. Das ist Brot. Where kauf is Brot? Itu Kak. Lanjut aja dulu, nanti aku perbaikin ya. Where kauf Brot? Paul und Genau. Maria kauft Brot. Woher kauft Paul und Maria Brot im Supermarkt? Oke, thank you Aldo. Jadi, sedikit ulang tepat. Yang pertama udah benar. Was ist das? Das ist Brot. Yang kedua juga, wer kauft Brot? Paul und Maria kaufen. Paul und Maria itu mereka. Mereka itu sie kecil di bagian sie besar sie kecil itu pakai en, kaufen Brot. Paul und Maria kaufen Brot. Lanjut yang di bawah itu bukan woher. Woher itu untuk jawaban aus, tapi kalau dia im pertanyaannya selalu wo. Wo kauft Paul und Maria, wo kaufen, sorry. Paul und Maria itu mereka, tadi yang udah aku bilang. Wo kaufen Paul und Maria Brot, di mana Paul dan Maria membeli roti. Im Supermarkt, di supermarket. Gitu. Nah, bagian D ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan Bang jawab yang pung is das is bla bla bla, terus pertanyaan. Nah, yang jawabannya Dutring bla 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 itu dijawab sama Ayu, yang bawahnya juga dijawab sama Ayu. Silahkan, Bang. Das ist ein Wein. Oke, lanjut. Yang satu lagi. Yang pertanyaannya doang ya, Bang. Pertanyaan aja. Ya, pertanyaannya yang pung tring, pung. Nanti yang Dutring bla bla. Silahkan. Was, terus is there wine? Is there wine? Oke. Kak Ayu silahkan jawab dulu deh. Oh, enggak deh, aku perbaikin dulu deh. Nah, jadi yang D itu was is das? Das ist wine. Gak usah pakai unbas dulu ya, Bang, soalnya belum pada ngerti kayaknya. Terus yang di bawahnya. Oke. Terus yang di bawahnya aku kurang ngerti. Silahkan Kak Zaki, ngerti kah? Sabar, di ini dulu. Oke. Gini. Yang nomor 2-nya itu apa itu? Boleh was drinks do nggak sih? Was drinks do. Tapi udah was di atas. Warte mal. Oke. Ada yang jawab di kolom komentar where. Di kolom chat ada yang jawab where. Kak Vivit. Where drink wine. Wine lagi wine. To drink wine. To drink wine. Bisa sih, masuk. Oke, jadi jawabannya itu kah? Ya, benar. Jawabannya benar. Oke, jadi jawabannya adalah where
trinkt Wein, du trinkst Wein. Jadi Kak Ayu cuman jawab yang paling bawah ya, silakan Kak Ayu. Woher kommt der Wein? Jawabannya aus Italien. Genau, woher dari mana? Kommt der Wein aus Italien. Dari mana datang wine itu? Dari Itali. Oke, sejauh ini ada yang tidak dimengerti, bisa ditanya. Baik, lanjut ke bawah. Boleh tanya nggak, Kak? Boleh, silakan. Yang nomor D, yang bagian soal kedua, yang wer trinkt Wein, terus jawabannya du trinkst Wein. Kenapa yang satunya trinkt, yang jawabannya oke, yang jawabannya kan trinks karena ada du kan. Kenapa Oke. Pertanyaannya kenapa trinkt? Kenapa nggak Oke, trinkst? oke. Thank you banget buat pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat ingin dijawab ya, teman-teman. Kenapa sih selalu kalau misalnya pertanyaannya where, wo, terus wie, terus woher, itu selalu konjugasinya RSZ atau dia laki-laki, dia perempuan, atau dia neutral. Karena pertanyaannya selalu menuju ke dia. Contohnya, wer kauft Brot? Kauft itu kan orang ketiga. Nah, siapa menanyakan orang ketiga? Dia laki-laki, dia perempuan. Nah, contohnya tadi yang ditanya Kak Vivi tuh yang D, paling bawah tuh D bagian keduanya, wer trinkt Wein. Wer itu siapa? Siapa menjawabnya pasti subjek ya. Subjek udah pasti kalau kita bilang Carlos dia laki-laki, kita bilang contohnya Kak Kak Ika dia itu perempuan, terus neutral gak ada lah ya. Nah, pasti itu dia pertanyaannya untuk menunjuk atau mengatakan ke subjek antara dia laki-laki atau dia perempuan, walaupun ada do. Tapi selalu kita mencari si antara dia laki-laki dia perempuan. Nah, jadi selalu pertanyaannya itu karena masih dipertanyakan ya siapa sih sebenarnya siapa sih? Selalu orang ketiga. Selalu konjugasinya itu orang ketiga. Wer trinkt Wein, wer kauft Brot, wer trinkt Orangensaft, wer kauft Käse, selalu orang ketiga. Bisa diperhatiin kauft, trinkt, ist, was ist das? Masih dipertanyakan was ist das? Nggak mungkin was sind das. Dia udah pakai das ya teman-teman. Tapi kalau was sind sie mungkin. Tapi sejauh ini yang bisa aku bilangin ke kalian itu selalu orang ketiga. Was trinks, wer. Kalau untuk was itu beda-beda sih. Kalau untuk was itu ada subjek kadang-kadang. Jadi itu bisa dikonjugasi sesuai subjek. Contohnya, em, aku nanya ke Aldo. Was trinkst du, Aldo? Was. Tapi aku pakai trinkst karena ada du. Was trinkst du, Aldo? Was trinkst du, Aldo? Apa yang kamu minum, Aldo? Kita pakai trinkst karena ada Aldo di situ. Ada du. Tapi kalau misalkan was trinkt Aldo, apa yang diminum Aldo? Tapi aku nanya ke Kak Ika. Kak Ika, was trinkt Aldo? Aldo minum apa? Karena aku nggak langsung nanya si Aldonya. Tapi aku nanya ke Kak Ika, dia minumnya apa? Gitu. Mungkin kasarnya gitu ya penjelasannya. Atau mungkin ada tambahan? Kak Zaki, silakan. Untuk where itu dia selalu sebagai kata ganti orang ketiga. Makanya dia selalu pakai T. Oke, gitu. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Ya, Dankeschön, Kak. Bitteschön. Kalau masih bingung nanti chat aku aja ya. Soalnya aku juga ngejelasinnya agak runyam. Oke, kita lanjut ke ya masih banyak ya. Screenshot dulu, Mbak. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke wo bist du? Di mana kamu? Di mana? Tadi kita udah tahu ya artinya apa. Wohin gehst du? Kemana kamu pergi? Woher kommst du? Dari mana kamu datang? Bisa dilihat di sini gambar-gambarannya. Kalau wo jawabannya selalu in, woher jawabannya selalu aus. Bisa juga von zu Hause, von zu. Terus wohin itu kemana? Selalu nach dan nach di atasnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, wo bist du? Wo bist du? Wo. Jawabannya selalu in. In meinem
Haus oder in Supermarkt. Im Supermarkt. Terus wohin gehst du? Kemana kamu pergi? Jawabannya selalu nach. Nach Kurs oder nach Supermarkt oder nach Kirche oder nach Schule gitu-gitu. Jawabannya selalu nach kalau jawabannya pertanyaannya wohin. Woher kommst du? Dari mana kamu datang? Selalu jawabannya aus. Aus Wien, aus Wien. Ja, aus Wien, aus Indonesia, aus Frankreich, aus Deutschland oder und so weiter. Nah, segitu penjelasannya. Kita lihat ke wohin, wer di bawahnya. Max, bla bla bla, Wien. Ada yang bisa jawab? Enggak deh, aku contohin dulu ya yang Max ini. Max wohnt in. Bisa dilihat tadi, Bu, jawabannya itu in. Max wohnt in Wien. Max orang ketiga, wohnt-nya dikonjugasi sesuai orang ketiga. In, karena pertanyaannya wo, Wien, nama tempat. Nah, ada yang bisa jawab selanjutnya? Yang Lisa dan Wir. Saya mau coba, Kak. Boleh, siapa itu? Boleh, silakan. Kak. Yang wohin ya, Kak. Oke, Wir, boleh, silakan. wir reisen nach Rom. Oke, wir reisen nach Rom. Genau. Lanjut, silahkan, Mbang. Yang mana mau Mbang? Lisa dong, Lisa. Duh, habis suara. Sorry, teman-teman. Mau yang mana, Ya. Bang? Yang mana nih? Boleh, Lisa, Du. Mau yang wohin, woher, boleh, bebas. Tapi kalau bisa, yang Lisa deh, biar berurutan. Lisa arbeit in Haus. Genau, Lisa arbeitet. Kenapa tuh? Boleh. Halo, Flo. Boleh, silakan. Oke. Aku juga udah disuarain. Jadi untuk house atau rumah ini seperti ada pengecualian ya. Kita nggak pakai in, tapi selalu pakai zu sama nah. Zu Hause artinya di rumah, nah Hause pergi ke rumah. Walaupun sebenarnya nah itu buat menunjukkan arah atau bepergian tapi ke suatu negara. Cuman di sini house adalah pengecualian, dia menggunakan nah Hause. Jadi apa Bang yang Lisa Bang? Lisa arbeitet zu Haus. Yap, genau. Zu Hause. Masih lanjut nih, Kak. Flo gimana Flo? Lanjut, Zak. Lanjut aja. Kayaknya ini waktunya tinggal buat on wave frage. Soalnya imperatif kayaknya nggak cukup deh. Atau mau Ya, digas, ya. silahkan gas. Udah gantian ya aku nih. Aku. Oke. Ya udah lanjut. Mau boleh dilanjut. Du fliegst nach Japan. Ihr Oke. kommt Zieren. Wir studiert nggak kelihatan. Wir studiert zu Zurich. Nein, salah. Salah. Bukan. Studieren, studieren nach Zurich. Ini wow. Wir studieren in Zurich. Genau. Wir studieren in Zurich. Oke. Aku jelasin sekali lagi ya untuk wohin sama woher. Jadi untuk wo itu untuk menunjukkan suatu tempat. Oke, biasanya menggunakan tulis wo itu menunjukkan suatu tempat ya. Contohnya, wo bist du? Ich bin zu Hause. Saya di rumah. Untuk memberikan informasi terhadap suatu tempat. Terus, wo lernst du Deutsch? Di mana kamu belajar bahasa Jerman? Ich lerne Deutsch an der Sprachkurs. Saya belajar bahasa Jerman di sebuah kursus bahasa. Oke. Itu untuk yang wo. Wohin itu kemana? Oke. Menunjukkan perpindahan.
Oke, perpindahan. Contohnya, wohin gehst du? Ich gehe zur Schule. Kemana kamu pergi? Aku pergi ke sekolah. Atau wohin gehst du? Ich gehe ins Kino. Saya pergi ke bioskop. Oke. Dan yang woher itu menunjukkan asal ya, menunjukkan asal. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaan woher kommst du? Ich komme aus Indonesia. Dari mana kamu berasal? Saya berasal dari Indonesia. Atau woher kommt der Wein? Dari mana wine-nya berasal? Der Wein kommt aus Italien. Wine itu berasal dari Italia. Jadi seperti itu. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke tugas ya. Yang Yana, ada yang mau jawab? Yana get nach Haus. Nah, Hauser. Nya jangan lupa dibaca ya. Kak Jaki, gue mau nanya dong. Yap. Itu berarti yang woher tuh bisa jawabannya ini nggak kira-kira? Ich komme von meiner Mutter. Nah, itu. Kacau aja. Gak bisa lah. Skip. Oke. Ayu, mau jawab Ayu? Yang woher? Boleh? Gitu Kak. Sabar Ayu dulu. Apa? Ich komme von zu Hause. Komme von zu Hause, genau. Saya dari rumah. Kak, misalnya kalau pakai aus dem Haus, bisa nggak sih Kak? Nein, aus itu untuk menunjukkan suatu material atau suatu tempat ya. Kalau aus dem Haus berarti kamu berasal dari rumah dong. Artinya. Oke. Lanjut. Ada yang mau jawab? Tadi siapa yang mau jawab tadi? kommt aus Iran. Ja, genau. Kommt aus Syrien. Last one. Hatem kommt aus Kairo. Oke, Hatem kommt aus Kairo. Oke. Nah, oke. Berarti sampai sini masih ada yang dibingungin atau enggak? Kalau masih ada, boleh ditanya aja dulu. Halo, ada yang mau nanya kah? Oh, ini bisa dilihat. Tadi gimana Kak yang apa namanya yang aus itu menunjukkan apa Kak? Aus itu biasanya untuk menunjukkan suatu material atau suatu tempat kita berasal. Contohnya, kalau yang material, misalnya terbuat apa? Kertas itu terbuat dari apa? Jawabnya, der Papier, die Papier is aus Holz, misalnya dari kayu. Itu untuk menunjukkan suatu material. Tapi bisa juga aus itu untuk menunjukkan suatu tempat kita berasal. Kayak di sini contohnya aus Egypten. Berasal dari Mesir, Egypt. Nggak bisa berasal dari itu ya berarti, Pak? Nggak bisa lah, itu beda lagi. Oke, ada hubung Funs, ada yang mau coba lagi? Oh, ini kayak seru. Ini kan di sini ada gambar titik, gambar panah ke depan sama panah ke belakang kan? Oke. Titik di sini menunjukkan suatu tempat, titik panah ke depan menunjukkan suatu perpindahan, ke belakang menunjukkan asal. Gimana cara melihatnya dari verben-verben ini? Kalian harus bisa nentuin ya. Ini verben yang menunjukkan suatu tempat atau perpindahan ataukah asal. Oke, ada yang mau jawab?
For Kak. For students do. Oke, benar ya. For Wo students. students do. Karena students menunjukkan suatu tempat. Oke, yang B ada yang mau jawab? Saya Kak, boleh Boleh. coba? Kalau yang B, who gets do. Enggak, masih kurang tepat. Geyen Wohin itu do. menunjukkan ya, wohin. Karena geyen itu menunjukkan suatu perpindahan ya. Karena kan geyen artinya berjalan. Jadi menggunakan wohin. Oke, lanjut. C ada yang mau jawab? Wants do. Won't do. Iya, genau. Wo wants to. Karena wohnen menunjukkan suatu tempat ya, tidak berpindah kemana-mana. Woher Dan comes. oke, woher comes to. Benar. Dari mana kamu berasal? Oke, lanjut. Ada yang mau jawab? Wohin kah? Wohin do. Kurang Wohin tepat. Was. Apa? Was. Masih jawabannya masih wohin atau woher? Was. Dwi. Was. Wo. Karena verbnya arbeites atau bekerja menunjukkan suatu tempat ya. Wo arbeites du, di mana kamu bekerja. Oke, lanjut. Where. Wo bis do. Ya, genau. Wo bist du. Wow. Nah, wo bist du ya. Kalau dia sein pakainya wo untuk menanyakan suatu tempat. Wo bist du, di mana kamu? Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih kurang paham? Kak, Ya, yang kenapa? nomor F itu Ya. apa bohnya? Wo. Untuk yang kalau dia menggunakan nomor- sein F kan? Kalau dia menggunakan sein itu pasti menggunakan wo karena itu menunjukkan suatu tempat. Ini wo bist du menanyakan suatu tempat. Berarti pakai where juga gak bisa ya Kak? Apa bisa? Where bis do gitu? Verb bist du bisa, tapi ini konteksnya kan lagi menggunakan wo, wohin atau woher. Bisa juga where bist du, tapi artinya beda. Kalau where bist du kan siapa kamu? Kak Jaki itu bisa pakai ini nggak? Yang wo sinzi. Ya bisa, wo sind sie. Cuman beda ini aja itu subjek. Oke. Oke. Sampai sini ada yang masih mau ditanya? Boleh di screenshot, yang mau screenshot aku hitung sampai 3 sebelum kita masuk ke Frage sets on a Frage word. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Oke, sabar. Oke, arbeites. Oke. Oke, sekarang sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu. Dari Frage sets on a Frage word, ada satu karakteristik yang paling kelihatan. Menurut kalian apa? Verben Kak. Ini di depan. Ya, betul. Untuk tadi yang di awal kita udah belajar Aussagesatz atau kalimat berita, verben selalu ditempatkan di posisi kedua. Untuk Fragesatz on a Frage word atau ja nein Fragen, itu verben ditaruh di posisi ke-1. Oke, di sini ya, verben posisi ke-1. Lalu langsung diikuti oleh subjek. Oke. Contohnya, bist du Studentin? Apakah kamu seorang mahasiswa? Ya,
Ich bin Studentin. Jawabnya harus pakai ya atau nein. Makanya dinamakan ya nein Frage. Oke, sampai sini paham? Kenapa dinamakan ya nein Frage? Paham. Oke. Ulang ya, dinamakan ya nein Frage karena untuk menjawab pertanyaan ini harus menggunakan ya atau nein. Oke, lanjut. Sabar. Frax du Lisa. Ini hubung 6 sampai. Oke, nggak usah. Oh, boleh deh, boleh deh. Ada yang mau coba jawab? Yang aku kasih contoh dulu ya. Frax du Lisa. Iya. Ich frage dir. Oke, lanjut. Yang B ada yang mau coba jawab? Reis du nach Italien? Ya, ich reise in Italien. Nah aja. Pakai nah aja, nah. Kak. Ya. Ya. Ich reise nach Italien. Oke. Yap, genau. Lanjut. Pertanyaannya Arbeites du mit Hatem. Jawabannya terserah ya. Mau nein atau ya boleh. Nein, ich arbeite mit Aldo. Nein. Ich boleh ya. Ich arbeite mit Aldo. Mit di sini artinya dengan ya, dengan. Oke, lanjut. Stans du gern. Nein, ich angeln gern. Oke, untuk menjawab sebuah negasi, Doch. enggak. Nein. Nein, tanz du gern. Nein. Ich tanze nicht so gern. Oke. Lanjut. Kauf du Butter. Ada yang mau jawab? Ja, ich kaufe Butter im Supermarkt. Ya, genau. Wih, lengkap guys. Ich kaufe Butter im Super. Ayo dong yang lain ikut jawab juga dong. Gets du nach Nein, Ja. ich gehe im Bar. Oke. Nein, ich gehe ins Bar. Gak apa-apa, ini nanti aja dijelasin ribet guys. Ins, im, dan lain-lain. Oke, lanjut G. Ada yang mau jawab G? Wir studieren in Indonesia. Studieren berarti nein ya, pakai nein. Nein, wir studieren in Indonesia. Wir, kayak gitu. Wir studieren in Indonesia. Oke, good. Ini udah pada mulai bisa. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Aldo apa Aldo? Nein, wir lernen Arabisch. Good. Lernen ihr Deutsch? Nein. Wir lernen Arabisch. No. Oke. Lanjut. I redet ihr mit Paul? Apakah kalian berbicara dengan Paul?
Ada yang menjawab? Kalau pakai sprechen bisa nggak sih, Kak? Kalau untuk kalimat pertanyaan, jawab aja sesuai yang udah dipakai verbnya. Iya. Nine, we didn't meet yoga. Oke, nice, good. 9, we didn't meet yoga. Nah. Ya, lagi guys. 2, 3 lagi. Saya Kak. Ir kasam. Boleh? Nan wonen nan wir wonen in apa ya? Jepang. Sebutin kota aja. Oke, boleh. 9. Bisa Wir- ini Hah? Kenapa, Bang? bisa kayak gini nggak? Nine wir wonen auf dem Klo. Auf dem? Auf dem apa, Bang? Mana, Bang? Klo. Klo, ngapain? Gak jadi Kak, skip aja. Itu 9. Wir fliegen nach Deutschland. Nice. Good, guys. Wir fliegen nach Deutschland. Oke. Zeit merupakan sein dari kata ihr tadi di atas sudah aku tulis ya. Seid ihr zu Hause? Apakah kalian sedang di rumah? Ja, wir sind zu Boleh, Hause. boleh. Ya, Wir sind zu Hause. zu Hause. Yep, genau. Aku kasih catatan dikit. Di sini ya. Oke. Setelah untuk menulis jawaban kalimat ya nein Frage setelah nein atau ya selalu diikuti. Oke. Oke. Jadi untuk kalimat ya nein Frage setelah kalian kalau misalnya ini tulis ya untuk Schreiben ya mungkin kalian nanti akan ada Schreiben atau apa. Setelah ya atau nein selalu diikutin koma. Makanya kalian lihat di sini ya, koma ich bin Studentin atau nein, koma nein, koma. Oke. Paham guys? Oke, Pak. Lanjut hubung setuju. Aku mau taruh ini jangan deh. Hubung setuju aja. Kita terakhir di hubung setuju ya, karena hubung 8 ada doh, kayaknya jangan dulu deh. Pelajaran A2 soalnya ini. Ada yang mau jawab? Ini semua pakai lain ya. Nine, wir trinken Orangensaft. Genau. Nein, wir Kak, trinken tuh akusatif gak sih? ya trinken akusatif. Orangensaft. Tapi kayak kita nggak usah pakai artikel dulu di sini nggak apa-apa. Also, oke Kak. Lanjut, ada yang mau jawab lagi? 9. Ich arbeite in Köln. Nein. Arbeite in
Bulan. Oke, good. Nein, ich komme aus Spanien. Boleh. Ich komme. Nein, ich komme atau wir kommen ya. Sama aja. Ya, wir kommen Kommen. aus Spanien. Spanien. Oke, lanjut. Antwortest du nih. Aku jadi yang jawab deh. Ada Nein, yang mau coba? ich nie antworte, Kak. Nein, ich antworte nicht. Genau. Dich-nya di belakang ya. Nein, ich antworte nicht. Oke, good. Yang E. Nein, wir gehen nach Lanjut, guys. Das ganz gut, oke. Nice. Wir gehen nach Hause. Ya, 3 lagi sebelum nanti kita kasih ke Flo atau Wurst. Nein, Nein, wir kaufen. Wurst. Nein. Nein, ich. Nein. Wurst. Nein, ich. Nein, ich kaufe Wurst. Ich kaufe Wurst. Oke. Nein, wir studieren in Köln. In Passau. Nein. Wir studieren in Passau. Nein, Was? nein, ich fliege Deutschland. Nach Kairo. Itu macetnya. Ich fliege nach Kairo. Ayo. Nice, good. Ini semua udah benar ya. Kalian boleh screenshot dulu. Kak, mau tanya boleh nggak? Boleh? Kenapa yang di bagian C itu kan pertanyaannya kommt ya aus Österreich kan? Ya. Terus kenapa jawabannya ich? Kan di situ pertanyaannya ihr. Kenapa harusnya kan wir ya kan? Ya, ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa kan kalau misalnya ditanya misalnya Figet oi gimana kabar kalian, pasti di antara kalian ada yang ngomong ya mir geht's good, ya saya baik-baik aja. Sebenarnya nggak apa-apa mau di sini ich koma atau wir kommen, nggak ada masalah ya, karena kan mereka nanyanya kan jamak gitu. Kalau kalian mau jawab sendiri pun nggak apa-apa. Misalnya nein koma wir kommen aus Spanien, sama aja, artinya sama-sama aja. Nah, kayaknya untuk materinya nggak usah dilanjut ya, Pak. Soalnya ini udah dok. Ya boleh, kenapa? Mau tanya itu yang sama kan kalau yang tujuan 9 kan. Terus ada jawabannya kan yang di itu. Ya. Terus yang hubung 6 kok ada ya? Yang mana? Kan yang hubungan 6 itu kan jawabannya ya, terus ada yang tidak kan. Kok itu nggak ada, itu berarti kita jawabnya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Yang di Beispiel, yang di hubung 6 apa 7? Yang 6, kan yang 6 kan tadi jawabannya ada yang ya, ada yang tidak. Ya. Nah, yang hubung 7 kok jawabannya tidak semua gitu. Oh, karena di hubung 6 ini kalian cuma dikasih pertanyaan aja. Ya, contoh di sini kan fraks du Lisa, ya ifrage dir, ya saya bertanya. Atau ini ifrage aja deh, nggak usah pakai dir. Terlalu subjektif. Ya, ifrage. Oke. Karena di sini yang hubung 6 masih kayak di sini ada kayak kafe, Orangenschaft, Kulen gitu. Jadi jawaban yang hubung 6 terserah kalian mau pakai ya atau nein bebas.
Sedangkan di umum setuju, kalian di sini udah dikasih tahu kalian harus jawab pakai apa. Gitu. Oh gitu ya. Oh iya iya Nah, iya. Terima kasih Kak. yo, sama-sama. Oke. Sama karena materinya udah habis, Flo, Gak ada, mungkin cuman kalau ada yang mau nanya, silahkan oke. ditanya. Aku ngasih eh, arahan aja ya, atau tips sedikit. Untuk di bahasa Jerman, ini agak sedikit spesial ya. Sebelumnya boleh di screenshot dulu. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah aku mau pakai di sini. Oke. Untuk bahasa Jerman, ini ada sedikit perbedaan dari bahasa-bahasa lain, di mana kata benda atau nomen itu selalu ditulis dengan huruf kapital atau diawali dengan kata kapital. Ini tips buat kalian Schreiben ya, atau ini bukan tips ini tapi adalah regel atau peraturan dalam menulis bahasa Jerman. Contohnya, kalau misalnya kalimatnya dimulai ich, setelah itu gehe, saya pergi, kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia huruf kapital itu cuma ada di depan atau di di negara kayak diawali huruf kapital dan beberapa kalimat-kalimat yang diawali kata yang diawali kata kalimat. Sedangkan di Jerman itu kata benda selalu diawali huruf kapital dimanapun kata benda itu berada. Oke, contoh ich gehe zu Hause. Di sini hanya besar. Terus kata benda lagi, boleh aku kasih contohnya. Einen Tag bin ich so muda. Einen Tag-nya di tengah, tapi T-nya tetap huruf besar. Ini Hause di akhir hanya tetap huruf besar. Oke, ini buat Schreiben aja ya, tips supaya nilai Schreiben kalian bagus. Oke, udah ada yang mau ditanya atau apa? Boleh ditanya aja. Itu Kak, apa nanti emang ada ujian-ujian kayak gitu Kak di sini? Mungkin nanti kalau kita udah sampai menjelang akhir, nanti akan kita coba ada ujian mungkin Schreiben dan Sprechen aja atau Nifau, ujian yang dia maksud itu Nifau apa? A1. Oh, ada. Ada, tapi mungkin Lesson dan Huren apakah memungkinkan? Lesen und Hören. Bisa kalau Huren nanti. Kalau Huren kayak masih, tapi kalau Lesson, Lesen ada. Aku ada modulnya kok beberapa kajak. tapi cara ngerjain nah. Itu kan cara ngerjain yang lesen kan cuma menarik kesimpulan doang gitu kan. Ibaratnya kita ngasih modul, terus mereka ya udah ketik aja nanti kita submit di classroom, mereka bikin aja nanti Unword-nya. Oke. Berarti nanti kalau udah sampai akhir Kita modul baru kita ujian-ujian ya. ya bisa. Enggak, kita ini kan gimana ya? Kita buat kelasnya kan batasnya Zoe Monate nih, kan? Karena pada dasarnya karena pada dasarnya A1 masa belajarnya Zoe Monate. Nanti kalau ada new member lagi baru kita ulang lagi nih, kayak gitu. Nanti setelah udah kelar Zoe Monate, baru kita buat Prüfung, kayak gitu. Gimana? Gimana yang lain? 2 bulan tuh ngejar A1. Emang bisa? Kalau kata aku sih, Ya kalian kalau mau gimana? Mau Kan sistem kita kejar kan nih atau sistem gini aja? kan kita kan nggak tahu nih kalau belajarnya kelamaan kan mereka juga ngejar target dong. Nggak mungkin Ya, iya. nggak Nggak, mungkin kita ngajarnya slow, kita ngajarnya langsam. Target mereka juga kan ada, itu maksud aku.
Tahu. Cuman kalau misalnya terlalu cepet, takutnya mereka nggak begitu paham sama gramatiknya. Jadi misalnya kalian mau belajar cepet atau agak lama, tapi setidaknya kalian semua gramatiknya menguasai dan paham gitu. Gini aja Kak Jak, kan kita kelar ini nih, kelar lektion lah ibaratnya, kelar semuanya kan. Terus baru nanti kalau udah kira-kira ada yang nggak mengerti, kira refresh lagi di materi yang mereka nggak ngerti gitu loh. Gimana? Oke. Jadi kita ngikutin alur dulu, kita ngikutin alirannya dulu, baru nanti kalau kira-kira ada materi yang nggak ngerti di bagian gramatik, kita refresh lagi kayak kemarin. Kayak gitu. Gimana? Aku mau nanya deh, ini emang yang ikut Zoom tuh pada mau ujian A1 kah? Semua? Iya kak, iya kak. Nggak Iya, ada uang. minimal kalaupun nggak A1, Kak Flo, kalaupun mereka nggak A1, pasti kan ngejar target. Kalau ini kan dua kunci nih antara A1 sama B1 kan. B1 juga kan nggak mungkin stuck di A1 doang. Mereka juga pasti ngejar target gitu loh. Bener. Tapi kalau misalkan kayak yang kamu bilang tadi target 2 bulan, terus nanti bakal refresh materi lagi. Nah, Iya, balik ke materi lamanya tuh yang mungkin agak susah. Makanya, tapi udah deh kita ikutin aja dulu deh. Nanti kita lihat gimana makanya kan perkembangan kita tahun kan ini. ada materinya nih, ada materinya. Terus kira-kira ada yang nggak mengerti di bagian gramatik atau apa atau something else kayak gitulah. Ya udah kita bahas ulang kayak gitu lebih enaknya ya. Jadi ini kita biarin ngalir aja dulu daripada kita ini nggak ngerti refresh lagi minggu depan nggak ngerti refresh lagi jadinya stuck di situ terus gitu. Betul, Oke deh, Kak. boleh silahkan ikut aja. Boleh. Bisa. Oke, gitu aja ya sistemnya ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau pengen ngelanjut personal atau ibaratnya ngenanyain gramatik yang di luar materi kita bisa di personal chat kayak gitu. Oke, Alice kelar? Kelar. Kelar, Oke. Kak. Ini materinya udah kelar Kak Jak, Kak Flo? Kelar. Harusnya tuh ada imperatif juga. Cuman udahlah kita Iya. yang dulu. Waktunya udah pas juga ini. Sebenarnya ada doh sih, cuman janganlah doh A2 aja nanti. Doh itu Aku masih oke Kak Jak. Minggu depan aja karena kayaknya penjelasannya ini ya banyak ya. Mana? So, Berarti untuk materi minggu depan, doh itu, Kak. ya, mungkin nanti dijelasin, kita masuk lagi ke gramatik ya, mungkin sama Kak Jaki. Ya belum deh. Belum. Belum ya? Imperatif. Oh, bite, oke. Mungkin ini sih, kalau kalian ini ngerti nggak? Maksudnya kalian udah paham banget belum sama ini? Paham, Kak. Yang Sterkeverben, ya, Regelmäßig sama Unregelmäßig. Udah bikin PR. Masalahnya lihat agak susah sih menurutku dari sini. Atau mau dijelasin aja hari Sabtu ini. Kalian maunya gimana? Lanjut sih, Kak. Mau yang ini aja, yang Regelmäßig sama Unregelmäßig. Lanjut aja? Ayo udah. Oke, jadi minggu depan berarti kita bahas ini ya. Gramatik atau kapitel baru? Gramatikin aja, lanjutin yang Oke. Sterkeverben. Sip. Oke. Oke. Waktunya udah kelar, 2 menit lagi, oke. Oke, Alice, Light, aku tadi datangnya pas pertengahan karena sedang pengurusan berkas, jadi agak ribet. Oke, jadi maaf ya, yang 2 minggu ini Kak, 2 minggu, beberapa hari ini Kak Jaki dan Kak Flo aja dulu sama Kak Bagas yang handle. Kemudian juga kemarin ada problem, ya jadi nggak bisa masuk. Oke, kita lanjut materi kita hari Sabtu. Tschüss, alles bis später. Auf Guten Abend. Wiedersehen. BTW Aldo masih ada di sini nggak, Aldo? Mau ngapain Aldo? Ya, gimana kakak? Kak Bagas, Aldo, record.
Bagas, Aldo keluar recording, terakhiran ya. recording bisa di stop.